Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga teman-teman yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dengan judul Berhargakah Aku. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berada dalam ruangan ini untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, jamah hati kami, buka hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman yang diambil pada renungan kali ini adalah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, kita tahu bahwa penyesalan, rendah diri, dan juga tidak percaya diri adalah hal yang membuat kita merasa bahwa kita ini tidak berharga dalam kehidupan kita. Dan hal-hal tersebut dapat muncul ketika kita mungkin gagal dalam melakukan sebuah rencana, melakukan kesalahan, tidak berhasil dalam memenuhi ekspektasi orang lain, maupun ketika kita mendapatkan hinaan. Dan hinaan itu bisa datang entah dari siapapun, bisa dari orang-orang yang memang belum mengenal kita dengan baik, ataupun dari orang-orang terdekat kita seperti teman, pasangan, maupun keluarga. Seperti yang ada pada bacaan kita tadi, yaitu Efesus 2 ayat 10, dapat kita lihat bahwa kita ini tidak diciptakan secara sembarangan, namun kita memiliki tujuan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan tujuan itu tadilah yang membuat kita ini berharga. Mungkin memang orang-orang di sekitar kita ini cenderung untuk mengingat kesalahan. Ketika kita melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita, namun ketika kita melakukan satu kesalahan, maka satu kesalahan itulah yang akan diingat selamanya dan mungkin bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan kita. Namun jangan sampai sekalipun kita merasa bahwa diri kita ini tidak berguna, bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak berarti. Karena ketika kita bisa menerima kehadiran Tuhan dan kita mau membuka diri, maka kita bisa merasakan bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan yang luar biasa, yang diciptakan untuk melakukan hal-hal baik untuk sekitar kita. Dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang mempersiapkan kita, Tuhan yang berkehendak atas kita, dan juga Tuhanlah yang memiliki kuasa penuh atas hidup kita. Mengapa demikian? Karena kita ini hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kita. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hidup taat seturut dengan Tuhan, dan juga menyerahkan dan juga menyandarkan segala hal yang akan kita lakukan hanya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah kita pilih dan juga sudah kita mulai. Dengan demikian kita bisa melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita lihat bahwa memang setiap orang itu memiliki hak untuk menilai orang lain. Namun kita juga harus mengingat bahwa setiap orang juga memiliki hak untuk sakit hati ketika penilaian tersebut tidak sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya. Dan apa yang kita lihat dari seseorang itu hanyalah sedikit dari proses kehidupan mereka. Mungkin saat ini kita melihat bahwa dia masih gagal, dia belum sukses, atau dia belum bisa mencapai targetnya. Jangan sampai ketika kita melihat seperti itu, jangan sampai kita menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang pemalas, tidak mau berusaha dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu apa yang sudah ia lakukan sebelumnya, apa yang sudah ia korbankan untuk mencapai target yang ia inginkan. Oleh sebab itu, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus bisa saling menghargai dan juga mengasihi. Untuk bisa menghargai dan juga mengasihi sesama tadi, kita harus terlebih dahulu bisa memandang bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga, ciptaan yang memiliki tujuan, dan tujuan tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Sekian renungan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan tadi seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai apa yang Engkau inginkan. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami mampu dalam menerapkan firman tadi dalam kehidupan kita, kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.